Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga tidak bosan ya belajar bersama dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian berbagai bentuk pecahan. Untuk mengerjakan pembagian berbagai bentuk pecahan, Ibu punya 3 kata kunci nih yang wajib kamu ingat dan hafal supaya kalian lebih mudah di dalam mengerjakan pembagian berbagai bentuk pecahan. Kira-kira apa saja sih kata kuncinya? Kata kunci yang pertama adalah setiap soal, baik yang bentuknya pecahan campuran, pecahan desimal, persen, ataupun bilangan asli, wajib hukumnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian dengan mengubah bilangan pembagi atau pecahan setelah tanda bagi dengan kebalikannya. Yang ketiga, kita gunakan sistem menyederhanakan supaya lebih cepat menghitung hasilnya. Nah, di sini Ibu punya banyak sekali contohnya yang berbeda-beda. Nanti kita lihat ya apa perbedaannya. Contoh yang pertama, di sini ada pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Nah, karena semuanya sudah pecahan biasa, maka kita tinggal melakukan kata kunci yang kedua, yaitu gunakan tanda kali dan membalik pecahan yang kedua. Jadi yang setelahnya tanda bagi itu kita balik pecahannya. Yang tadinya 12/9 menjadi 9/12. Lalu kita lihat di sini, kita sederhanakan. Kira-kira ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ternyata ada, yaitu 9 dengan 9. Sama-sama kita bagi 9. 9 bagi 9, 1. Kemudian 9 bagi 9, 1. Setelah itu baru kita kalikan. 7 kali 1, 7. 1 kali 12 adalah 12. Sehingga jawabannya adalah 7/12. Contoh yang berikutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, karena ini belum merupakan pecahan biasa, kita harus mengubahnya dulu nih ke pecahan biasa. 2/3/4 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 11/4. Kemudian 1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/5. Tandanya masih tanda bagi ya. Lalu setelah semuanya menjadi pecahan biasa, baru kita ganti tandanya menjadi kali. Kemudian pecahan yang kedua setelah tanda bagi itu kita balik. 6/5 menjadi 5/6. Nah, kita lihat di sini. Ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita tinggal langsung mengalihkan. 11 kali 5 dan 4 dikali 6. Sehingga jawabannya adalah 55/24. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke pecahan campuran menjadi 27/24. Contoh berikutnya. 9 dibagi 3/5. Ini adalah pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, karena di sini masih ada bilangan asli, maka bilangan aslinya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi 9/1 dibagi 3/5. Kalau dua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, maka pecahan yang kedua nanti kita balik dan tanda bagi kita ubah menjadi kali. Menjadi 9/1 dikali 5/3. Kita lihat ada yang bisa disederhanakan tidak? Oh, ternyata ada. 9 dengan 3. Sama-sama kita bagi 3. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Setelah itu kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 15/1. Sama dengan 15. Contoh berikutnya. Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli.
Sama seperti yang di atas, hanya posisinya saja yang diubah. Nah, di sini bilangan aslinya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Menjadi 3/4 dibagi 6/1. Setelah itu, tanda bagi kita ubah menjadi kali, kemudian pecahan setelah tanda bagi itu kita balik. Menjadi 3/4 dikali 1/6. Kita lihat di sini ada yang bisa disederhanakan tidak? Ada, yaitu 3 dan 6. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 1/8. Contoh berikutnya. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Nah, di sini dua pecahan ini belum menjadi pecahan biasa, maka harus kita ubah dulu semuanya. 6 menjadi 6/1, 1/4 menjadi 5/4. Setelah semuanya menjadi pecahan biasa, baru nanti pecahan setelah tanda bagi kita balik dan tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Menjadi 6/1 dikali 4/5. Kita lihat di sini, tidak ada yang bisa disederhanakan, maka tinggal kita kalikan saja. 6 dikali 4, kemudian 1 dikali 5, menjadi 24/5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah ke bentuk campuran, menjadi 4/5. Contoh berikutnya, pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Sama seperti contoh yang di atas, kita ubah dulu semuanya ke pecahan biasa. Menjadi 5/4 dibagi 8/1. Kemudian pecahan yang kedua atau pecahan setelah tanda bagi, itu kita balik dan tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Menjadi 5/4 dikali 1/8. Kita lihat di sini ada yang bisa disederhanakan tidak? Ternyata tidak. Maka kalau tidak, kita langsung kalikan saja. 5 kali 1, 5. 4 dikali 8, 32. Menjadi 5/32. Contoh berikutnya, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Di sini masih ada pecahan campuran, maka harus kita ubah dulu ke pecahan biasa. Menjadi 9/4 dibagi 3/5. Lalu kita balik pecahan yang kedua dan tanda bagi diubah menjadi tanda kali menjadi 9/4 dikali 5/3. Kita lihat di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Ternyata ada 9 dan 3 sama-sama kita bagi 3. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Lalu kita kalikan 3 kali 5, 15. 4 dikali 1, 4. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Menjadi 3/4. Contoh berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada 3 pecahan. Yang pertama dalam bentuk perkalian, yang kedua dalam bentuk pembagian. Di sini masih ada pecahan campuran, maka harus kita ubah dulu ke pecahan biasa. Menjadi 3/4 dikali 3/2 dibagi 2/5. Nah, mana pecahan yang harus kita balik? Yang harus kita ingat adalah pecahan yang kita balik adalah pecahan setelah tanda bagi. Maka di sini kita tuliskan 3/4 dikali 3/2, lalu 2/5-nya kita balik menjadi 5/2. Kemudian kita lihat ada yang bisa disederhanakan tidak? Nah, karena tidak ada, maka kita tinggal kalikan saja. 3 kali 3 kali 5 dan 4 dikali 2 dikali 2. Menjadi 45/16. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah ke pecahan campuran. Menjadi 2/13/16. Contoh yang berikutnya, pecahan desimal dibagi pecahan desimal. Nah,
karena di sini masih belum berupa pecahan biasa, maka harus kita ubah. Nah, cara mengubahnya bagaimana? 0,4. Kita tulis dulu angka 4 di bagian pembilang atau di atas. Kemudian kita lihat angka di belakang koma ada berapa jumlahnya? Ada 1. Maka menuliskannya adalah 4/10. 0,25 kalau kita ubah ke pecahan biasa, tulis dulu angka 25-nya di pembilang. Kemudian kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ternyata ada 2 angka. Maka penyebutnya nanti per 100. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, baru kita balik pecahan yang kedua. Menjadi 4/10 dikali 100/25. Nah, kita lihat di sini. Ada nggak yang bisa kita sederhanakan? Ternyata banyak sekali nih yang bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan bagian yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah 10 dengan 100. Sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10 adalah 10. Lalu mana nih yang bisa kita sederhanakan lagi? Oh, ternyata 10 dan 25 bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5. 10 dibagi 5, 2. 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, kira-kira ada lagi nggak? Oh, ternyata tidak ada. Nah, karena sudah tidak ada, maka kita kalikan. Yang kita kalikan adalah 4 dikali 2, kemudian 1 dikali 5, menjadi 8/5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, menjadi 1/3/5. Contoh yang kedua, pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Kita ubah dulu ke pecahan biasa, 1,6. Kita tuliskan angka 1 dan 6 di pembilang. Kemudian karena ada 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah per 10. 0,2 berarti angka 2-nya kita tulis di pembilang. Kemudian karena 1 angka di belakang koma, maka menjadi per 10. Karena dua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, kemudian kita balik pecahan yang kedua dan tandanya adalah tanda kali. 16/10 dikali 10/2. Kita lihat di sini, ada tidak yang bisa kita sederhanakan? Oh, ternyata banyak yang bisa kita sederhanakan. Yang pertama, 10 dengan 10, sama-sama dibagi 10. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 10, 1. Lalu kita bisa menyederhanakan 2 dengan 16. Sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 16 dibagi 2, 8. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 8/1. Sama dengan 8. Mudah bukan? Yang penting, kita harus ingat 3 kata kunci yang sudah Ibu jelaskan di awal. Jika kalian mengerti dan paham materi hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa.